Sahabat Arni, kembali lagi di channel Arni Indonesia. Bukan SPC, bukan vinil. Lantai ini dirancang khusus untuk area kebutuhan ekstra. Kuat, tahan lama, dan siap menghadapi tantangan. Lantai apa ya? Yuk, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Ini dia, Rubber Tile. Lantai yang dirancang khusus untuk area yang beraktivitas tinggi. Seperti jogging track atau area bermain, dan juga area gym. Rubber tile ini menjadi pilihan yang tepat untuk area yang aktivitas tinggi karena sifatnya yang aman, tahan lama, kemudian juga anti-slip, dan yang paling penting mudah dirawat. Seperti yang kita lihat atau yang kita tahu, biasanya rubber tile ini terbuat dari bahan karet. Nah, karetnya itu kalau nggak karet alami, karet sintetis atau karet EPDM. Nah, jenis lantai ini tahan terhadap cuaca, tahan terhadap air dan juga aliran listrik. Selain itu, rubber tile ini mempunyai kemampuan meredam suara dan tahan terhadap benturan yang kuat. Dan rubber tile itu mempunyai banyak warna. Ada yang merah, biru, kuning, hijau, abu-abu, ataupun orange. Karena pilihan warnanya yang banyak, jadi nggak heran nih kalau banyak area olahraga atau playground yang menggunakan rubber tile ini. Karena selain nyaman, aman, stylish juga. Nah, aman untuk penggunaan indoor maupun outdoor. Oke sahabat Arni, kalau untuk ukuran rubber tile biasanya panjangnya itu ada di 50 cm, lebarnya 50 cm. Tapi ada juga yang panjangnya 100 cm dan lebarnya 100 cm. Kalau untuk ketebalannya biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitasnya. Ketebalannya itu rata-rata dari 10 mm sampai 50 mm. Jadi kalau sahabat Arni nih pengen buat taman bermain atau playground atau area gym, sebaiknya itu menggunakan rubber tile. Karena rubber tile ini aman, kuat, dan tahan lama. Kenapa kita harus menggunakan rubber tile? Oke, kita bahas untuk playground. Kalau untuk playground, rubber tile ini mempunyai ketahanan yang tinggi. Karena dia sifatnya itu empuk, tahan benturan, tidak licin, sehingga meminimalisir resiko cedera anak-anak saat bermain. Kemudian rubber tile itu juga tidak mudah rusak karena dia tidak menyerap air. Saat anak-anak tidak sengaja untuk menumpahkan airnya, jadi dia tidak langsung menyerap ke dasar. Dia menggenang di permukaan. Kemudian rubber tile itu juga cocok untuk playground outdoor maupun di indoor. Seperti yang kita tahu, anak-anak kalau lagi bermain itu aktifnya luar biasa. Jadi lari ke sana ke sini itu tidak mudah dikontrol. Nah, kalau kita menggunakan rubber tile, dijamin aman dan saat bermain juga tenang. Ngomong-ngomong nih sahabat Arni, di tahun 2025 ini udah banyak banget anak muda yang udah mulai peduli dengan kesehatan. Jadi rajin nge-gym. Kalau sahabat Arni mau membuat area gym di rumah, nah ini lantai adalah salah satu hal terpenting untuk area gym kalian. Jangan sampai sembarangan memilih lantai untuk area gym. Karena gak mau kan resiko hancur dan tidak aman. Seperti yang kita tahu, di area fitness itu aktivitasnya sangat tinggi dan intens. Seperti kejatuhan beban berat, terbentur fitness, dan juga pergerakan tubuh kita yang dinamis. Jadi kalau sahabat Arni tidak memakai lantai yang tepat, resikonya itu kerusakan pada lantai, kerusakan pada alat gym, cedera, dan dapat menimbulkan kebisingan yang sangat nyata. Untuk di jogging track, rubber tile ini juga sangat penting. Jangan asal menggunakan aspal ataupun lantai yang sembarangan. Karena benturan yang keras itu dapat menciderai kaki ataupun sendi. Apalagi dipakai dengan lama atau intens. Dengan menggunakan rubber tile, aktivitas jogging Anda itu akan lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga mengurangi cedera ataupun tergelincir. Biasanya jogging track yang menggunakan rubber tile itu ada di taman publik, apartemen, sekolah, dan juga ada di area olahraga. Untuk pemasangan rubber tile di area gym, playground, ataupun jogging track, ada beberapa tahap pemasangan yang harus kita siapkan. Yang pertama, persiapan area. Untuk di persiapan area, pastikan permukaan itu bersih. Tidak ada kotoran, tidak ada minyak, tidak ada debu, dan tidak ada benda-benda yang mengganggu.
Kemudian, pastikan permukaannya rata, tidak ada berlubang ataupun tidak ada bergelombang. Nah, kalau untuk di area playground, di playground outdoor, kalau area lantainya dasar itu bisa ditambahkan dengan kain mulsa atau geotekstil. Tapi kalau untuk di area outdoor yang lainnya, dipastikan drainasenya itu baik atau aliran airnya aman agar tidak mengenang air. Yang kedua, cara pemasangannya nih. Kalau untuk pemasangan ada yang namanya sistem interlocking. Kalau sistem interlocking itu mengunci satu sama lain, jadi tanpa menggunakan lem perekat. Nah, ada juga pemasangan dengan menggunakan lem perekat, lebih awet dan lebih tahan lama. Pemasangan rubber yang tepat itu biasanya dipasang di satu sudut terlebih dahulu, pasang satu-satu agar terlihat rapi. Kemudian dipastikan rubber satu dan rubber lainnya itu rata atau tidak ada celah untuk meminimalisir bahaya tersandung. Kemudian kalau untuk rubber yang menggunakan perekat, diratakan dulu di area lantainya dan di area rubber tile-nya agar lebih merekat. Setelah pemasangan, kita masuk ke tahap finishing. Di tahap finishing ini, kita itu mengecek satu persatu dari rubbernya. Kita tekan-tekan rubber untuk memastikan merekat dengan maksimal atau tidaknya rubber. Kemudian kita pastikan tidak adanya celah di antara rubber satu dan rubber lainnya agar tidak adanya kelonggaran. Untuk area luar ruangan kita pertimbangkan menggunakan ram ataupun border untuk tepian agar terlihat rapi dan aman. Oke sahabat Arni, untuk area lalu lintas tinggi memakai perekat itu disarankan untuk memastikan ketahanan dan keamanan jangka panjang. Untuk area olahraga jangan asal-asal, harus yang kuat, anti slip dan tahan lama. Rubber tile solusi terbaik. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginformasikan kalian semua. Tunggu video selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye!